Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan sehat, kuat, tanpa kendala apapun. Amin amin Allahumma amin. Untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, eh, langkah lebih baik kita memulai dengan mengucapkan berdoa. Berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jadi pembelajaran hari ini khususnya tentang materi seni budaya SBDP. Nah, materi SBDP yang pertama ini adalah tentang kali ini kita akan mempelajari materi tentang organ gerak dan hewan manusia. Jadi organ gerak hewan dan manusia tema satunya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ustadz adalah Ustadz Hendra Ramadan. Nah, Ustadz akan menjadi uh, Ustadz pengampu yang mengampu mata pelajaran IPA dan SBDP di kelas 5 ini. Nah, oke, langsung ke materi pembelajaran ya. Jadi materi pembelajaran yang pertama itu tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke. Nah, selanjutnya materi pertama itu adalah seni budaya ini hari ini kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Nah, apa sih itu gambar cerita? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Nah, contohnya adalah gambar ilustrasi. Ilustrasi seperti ini. Nah, ini adalah gambar ilustrasi kota Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti ini. Jadi, umumnya gambar cerita itu adalah menunjukkan suatu gambar atau bisa juga gambar yang saling berhubungan. Jadi, ada beberapa gambar, ya, terus ada beberapa gambar, kemudian dijadikan menjadi satu, membentuk suatu cerita. Seperti itu. Itu disebut gambar cerita. Nah, contohnya adalah gambar ilustrasi ini. Kalau dari sini, kalau dari gambar ilustrasi kota Mekah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti gambar ini menunjukkan tentang cerita eh, kondisi saat itu, kondisi kota Mekah saat itu ketika pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti ini. Jadi gambar cerita itu gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk suatu cerita. Nah, gambar ilustrasi ini contohnya kan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang bertujuan untuk memperjelas maksud dan cerita atau berita bisa atau pesan juga. Nah, gambar ilustrasi ini merupakan gambar karya dua dimensi. Jadi karya seni itu ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Disebut dua dimensi apabila dia itu meliputi panjang dan lebar. Jadi bentuknya seperti kertas gitu tuh atau figura. Jadi intinya adalah panjang dan lebar. Tetapi kalau ada juga yang istilahnya karya seni rupa tiga dimensi. Tiga dimensi itu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jadi ada ruangannya. Jadi bisa kita puter gitu. Itu disebut karya tiga dimensi. Nah, contoh karya tiga dimensi itu bisa patung, itu berhala itu sama karya tiga dimensi kayak gitu. Nah, karya seni rupa dua dimensi itu yang dua ini. Nah, kalau yang karya tiga dimensi yang Islamik itu contohnya adalah miniatur Ka'bah. Jadi miniatur Ka'bah yang kecil gitu. Nah, untuk gambar ilustrasi ini adalah karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas maksud dari cerita. Nah, ini salah satu contoh gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi yang di sini itu ada dibedakan menjadi dua jenis. Yang satu dengan foto, yang satu dengan tangan. Jadi, gambar ilustrasi itu bisa dibuat, bisa dibuat dengan menggunakan foto
dan bisa dibuat dengan menggunakan tangan. Kalau dengan foto maka ini langsung biasanya menggunakan kamera handycam, kamera biasa, kamera HP atau kamera handycam juga bisa. Nah, intinya dia itu malah lebih jelas. Ini adalah gambar ilustrasi menggunakan foto ini merupakan gambar ilustrasi pada zaman saat ini atau zaman modern. Tapi kalau gambar ilustrasi dengan menggunakan tangan ini biasanya umumnya seringnya itu digunakan pada zaman lampau, zaman dahulu. Meskipun tidak menutup kemungkinan zaman sekarang pun masih menggunakan gambar ilustrasi dengan menggunakan tangan karena dianggap nilai estetikanya lebih tinggi gitu. Jadi estetikanya seni lebih tinggi gambar menggunakan tangan sebenarnya. Meskipun untuk hasil jepretan foto itu mesti lebih jelas, lebih tajam resolusinya itu. Nah, ini adalah cara-cara atau dua jenis jenis gambar ilustrasi. Selanjutnya, nah, gambar ilustrasi itu jenisnya ada empat. Kalau yang tadi caranya kita menggunakan itu menggunakan untuk foto dan gambar tangan. Nah, sekarang jenisnya gambar ilustrasi itu ada empat. Yang pertama gambar realis. Gambar realis itu dia berasal dari kata real. Real berarti mengandung makna dia itu nyata atau sebenarnya. Jadi gambar realis itu gambar yang menunjukkan keadaan sebenarnya, keadaannya nyata gitu. Jadi dibuat disesuaikan dengan keadaan ke situasi kondisi yang nyata. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah contoh dari gambar realis yang menunjukkan tentang situasi dan kondisi di pedesaan, di pegunungan yang sebenarnya gitu. Kayak gini. Nah, bisa lagi contoh yang lain adalah gambar realis yang menunjukkan tentang kondisi lalu lintas di kota Solo gitu misalkan. Berarti nanti lukisannya adalah gambar eh, lalu lintas di Solo, misalkan di Slamet Riyadi, berarti gambarnya di sini ada gambar kota Solo, khususnya di Jalan Slamet Riyadi. Jadi nanti ada gambar Slamet Riyadi, Jalan Slamet Riyadi, ada patungnya, ada jalannya gitu. Itu contoh gambar realis. Atau juga bisa menggambar ilustrasi tentang pembelajaran di kelas. Jadi gambar ilustrasinya berarti nanti ada kursi, ada meja, ada papan tulis gitu. Jadi intinya gambar ini menunjukkan tentang situasi yang sebenarnya. Contoh yang lain misalkan gambar ilustrasi situasi dan kondisi di pasar, pasar gede misalkan. Nah, berarti di sini ada gambar pasar gede. Nah, kemudian yang kedua ada karikatur. Gambar karikatur itu gambar yang dilebih-lebihkan gitu. Jadi ada perubahan bentuk pada perubahan bentuk di sesuai karakternya. Kalau di sini adalah gambar karikatur Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, jadi kalau dari gambar karikatur ini apa yang dilebih-lebihkan gitu kan? Nah, yang dilebihkan adalah yang mengalami perubahan adalah nih bentuk kepalanya lebih besar daripada bentuk badannya. Itu disebut gambar karikatur. Nah, di sini selain itu nih bentuk gigi, bentuk mulut, bentuk hidung, alisnya, dahinya gitu, dia mengalami perubahan. Jadi di bisa disempurnakan gitu dan mengalami perubahan nantinya. Nah, yang ketiga adalah kartun. Kartun ini gambar yang mengandung humor. Jadi ini contohnya adalah gambar tentang Fast Furious Muslim. Nih, ini gambar kartun mengandung humor yang bisa mengundang tawa gitu. Nah, selanjutnya ada gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu gambar yang diperuntukkan untuk sebagai hiasan pada biasanya, pada umumnya. Nah, biasanya itu gambar dekoratif biasanya digunakan atau dipajang di rumah-rumah sebagai hiasan rumah, hiasan dinding kayak gitu. Nih. Terus selanjutnya ada cara-cara bagaimana kita membuat gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu
Contohnya yang pertama adalah langkah yang pertama adalah menentukan tema dulu. Nah, sebelum sebelum kita membuat gambar ilustrasi, kita harus menentukan tema dulu. Kira-kira aku mau bikin gambar tentang apa ya gitu. Nah, misalnya gitu. Misalkan aku pengen menggambar tentang tadi lalu lintas di kota Solo gitu. Berarti ntar ada gambar itu. Nah, selanjutnya kita membuat gambar kemudian diwarnai. Jadi yang pertama adalah kita memikirkan dulu kita mau bikin gambar apa ya gitu. Misalkan gambar ilustrasi ruang tamu, ruang tamu rumah saya gitu misalkan. Nah, berarti ntar digambar tuh ruang tamunya. Tuh, jadi ada sofa, ada meja, ada dinding, ada foto mungkin barangkali. Nah, kayak gitu. Kemudian diwarnai, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada teks atau bacaan, misalkan dalam wacana gitu, misalkan terjadi pencemaran udara karena udaranya tercemar gara-gara mungkin karena pandemi gitu. Nah, berarti nanti kalian mengilustrasikannya seperti apa? Gambar ilustrasinya. Berarti gambar ilustrasinya adalah eh, ada orang berkerumun memakai masker. Tuh contohnya. Contoh situasi pandemi. Gitu. Jadi eh, selain itu sebenarnya kita tidak boleh berkerumun dan selalu wajib mentaati protokol kesehatan. Jadi temanya adalah pandemi COVID-19. Berarti di sini gambar yang dibuat adalah gambar tentang orang yang menggunakan masker, kemudian ada yang mencuci tangan, ada yang menggunakan masker, itu gambar-gambarnya seperti itu. Nah, kemudian gambar-gambar itu diwarnai bisa bebas menggunakan apa? Bisa menggunakan pensil warna, cat air, maksudnya, kemudian spidol dan atau krayon gitu. Nah, gitu. Nah, ini adalah contoh gambar ilustrasi Masjid Nabawi di kota Madinah. Nah, kalau di sini berarti temanya apa? Temanya adalah Masjid Nabawi di kota Madinah. Ilustrasinya menggambarkan situasi masjid itu. Oh, bentuknya seperti ini masjidnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dibentuk gambar atau sketsa, baru deh bebas warnanya, boleh diwarnai, boleh hitam putih atau monokrom. Kalau Ustadz ini monokrom atau hitam putih gitu. Oke, mungkin sekian materi tentang gambar cerita, khususnya pada gambar ilustrasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini. Oke, kalau misalkan ingin bertanya, mungkin bisa lewat online juga atau menghubungi kontak Ustadz. Ini ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran dari hari ini. Sekian dulu ya. Sekian. Oke, kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa lagi ya untuk menutup pembelajarannya. Berdoa dengan ditutup doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengikuti pembelajaran yang lain ya.